Haleluya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Selamat hari Jumat Agung. Ini hari yang spesial untuk kita orang yang percaya Tuhan Yesus. Karena hari Jumat Agung adalah hari kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Mungkin ada orang yang bingung dan juga mungkin bertanya-tanya kenapa Tuhan harus mati di kayu salib. Karena salib itu bicara tentang pembayaran atas dosa-dosa. Tidak ada yang namanya pengampunan itu gratis. Harus ada yang menanggung hukuman dosa manusia. Manusia berdosa, harus ada yang bayar. Masalahnya, kalau manusia yang disalib menggantikan sesama manusia lainnya, nggak fair karena semuanya sama-sama berdosa. Sehingga Tuhan harus menjadi manusia. Karena hanya Tuhan yang suci, Dia bisa menjadi manusia yang suci, yang kudus. Alkitab berkata anak domba yang tidak bercacat. Sehingga Tuhan di kayu salib itu membayar dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Tapi hari ini kita akan belajar bahwa ternyata untuk mengalami pengampunan dosa tidak bisa hanya dari pihak Tuhan. Ya, Tuhan membayar penebusannya, tapi dari pihak kita harus ada yang kita lakukan. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayat 19 berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Jadi Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kita harus sadar dan bertobat. Katakan sama-sama bertobat. Baru dosa kita bisa dihapuskan. Jadi Tuhan menyediakan jalan untuk menghapus dosa, tapi supaya kita bisa mengalami penghapusan dosa itu, kita harus bertobat. Itu sebabnya hari ini saya menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan Jumat Agung, apa sikap kita untuk mengalami pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita harus mempunyai pertobatan yang sejati. Jadi bukan hanya pertobatan yang pura-pura atau pertobatan yang semu, tapi perlu pertobatan yang sejati. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan seperti apa pertobatan yang sejati di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita sekarang ada di akhir zaman dengan hampir lockdown seluruh dunia ini. Ini fenomena yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Tapi itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Mengenai penyakit sampar, mengenai penyakit menular. Dan itu terjadi di zaman kita. Sehingga di 2 Petrus 3 ayat 3 dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir, pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi di akhir zaman ini ada banyak orang yang skeptis, orang yang mengejek. Mana dari dulu kita bahas tentang akhir zaman, tapi business as usual. Dikatakan di mana lagi janji tentang kedatangannya itu? Sejak bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Everything is business as usual. Enggak. Sekarang tidak pernah lagi seperti semula. Dunia sangat berubah sejak pandemi COVID-19 ini. Tapi Tuhan itu tidak lalai. Kelihatannya memang tidak langsung penghukuman Tuhan itu datang. Tuhan masih beri kesempatan lewat pandemi ini untuk menyadarkan banyak orang. Kenapa? Karena di ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau ditanya apa kehendak Tuhan melalui semua kejadian kita alami sekarang ini, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, sehingga pertobatan ini bukan hanya untuk orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Pertobatan ini untuk kita, untuk saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan Yesus. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, Roma 12 ayat 2, ini ayat yang terkenal, mungkin sebagian Bapak Saudara menghafalkannya. Saya bacakan Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi ayat ini ditulis bukan untuk orang yang belum percaya Tuhan. Jemaat Roma itu jemaat yang percaya Yesus, tapi Tuhan Yesus, Alkitab berkata melalui Rasul Paulus, berubahlah. Dalam bahasa Yunani ini metamorfosis. Kita tahu metamorfosis itu kalau di pelajaran biologi, perubahan dari satu bentuk yang sangat berbeda menjadi bentuk yang lainnya. Contohnya dari ulat jadi kupu-kupu, sama sekali berbeda. Dari jentik menjadi nyamuk, sama sekali berbeda. Dari berudu menjadi katak. Itu yang Tuhan mau, kita berubah. Dan perubahan ini membutuhkan pertobatan. Tanpa pertobatan, tidak mungkin ada orang yang bisa berubah.
Karena sifat kita adalah ingin mempertahankan apa yang kita anggap nikmat, apa yang kita sukai. Tapi dengan memiliki pertobatan sejati, kita akan senantiasa berubah. Nah, ada banyak orang yang salah tangkap mengenai pertobatan. Ada yang berpikir bertobat itu menangis. Waktu ada pendeta berkhotbah, terus kemudian hatinya tersentuh, mereka menangis, mereka emosional, lalu itulah pertobatan. Memang pertobatan itu juga bisa melibatkan perasaan atau emosi. Tapi pertobatan tidak sama dengan menangis. Di Alkitab ada satu contoh yang jelas tentang orang yang menangis tapi tidak bertobat. Yudas. Di Matius 27 ayat 3-4. Ketika Yudas tahu bahwa yang dia lakukannya itu menyebabkan Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, apa yang dia lakukan? Matius 27 ayat 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Jadi dia menyesal. Lalu kemudian dia mengembalikan uang yang dia peroleh karena mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, menyesal di sini tentu pasti melibatkan perasaan. Tapi dia tidak bertobat. Buktinya apa? Di ayat yang kelima, ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi di situ dan menggantung diri. Jadi tidak ada buah pertobatan. Dia menyesal, lalu dia menggantung diri, selesai. Hidupnya tidak berubah. Di Perjanjian Lama juga ada contoh yang lain tentang Esau. Esau di Kejadian 25 ayat 29-34. Kita tidak usah baca, kita mungkin sudah pernah dengar ceritanya. Esau menjual hak kesulungannya. Padahal di dalam hak kesulungan itu terdapat banyak janji Tuhan yang luar biasa. Anak-anak sulung itu memiliki beberapa janji Tuhan yang berbeda dari saudara yang lain. Tapi dia anggap remeh janji Tuhan itu. Dia tukar dengan semangkuk sup kacang merah. Dia bernafsu. Dan ada banyak orang seperti itu sekarang. Karena keinginan nafsu yang sesaat, mereka tukar janji-janji Tuhan dalam hidup mereka. Tapi kemudian dia menangis. Dia datang kepada bapaknya lagi, dia menyesal dan dia minta diberkati lagi. Tapi Alkitab mencatat, dia tidak bisa beroleh lagi berkat itu sekalipun dengan mencucurkan air mata. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Kalau kita sudah berulang-ulang kali diingatkan oleh firman Tuhan, Roh Kudus sudah bicara di hati kita, tapi kita mengeraskan hati, ada saatnya di mana kita sekalipun menyesal, kita tidak bisa berubah lagi. Istilah Alkitab itu point of no return. Saya mungkin gambarkan kalau kita bawa mobil, nyetir mobil, biasanya ada pagar pengaman. Kalau di daerah-daerah puncak atau daerah-daerah pegunungan, ada pagar pengaman. Selama kita ada dalam pagar pengaman, kita masih bisa injak rem. Rem itu masih berfungsi. Tapi begitu kita tabrak pagar pengaman dan kita sedang terbang melayang di atas jurang, sekeras apapun rem itu kita injak, tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Kita sudah sampai di point of no return. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan kasih karunia yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan. Saya percaya sekali lagi, pandemi COVID-19 ini peringatan keras bagi banyak orang yang masih hidup dalam dosa mereka untuk bertobat, untuk berubah, untuk berhenti melakukan kesalahan dalam hidup mereka. Jadi bertobat itu dalam perjanjian baru, bahasa Yunaninya metanoia, perubahan pikiran. Jadi bukan hanya sekedar emosi, tapi pikirannya diubah. Dia tahu, dia mengerti bahwa yang dia lakukan salah. Nah, di perjanjian lama, bertobat itu berarti berbalik. Jadi kalau di perjanjian baru itu berubah pikiran di dalam, kalau di perjanjian lama itu berbalik, tindakan di luar, berubah arah. Kalau saya dulu berarah ke timur, bertobat itu artinya saya berbalik ke barat, bukan ke selatan. Itu bukan berbalik. Berbalik itu 180 derajat. Sehingga kalau digabungkan, pertobatan menurut Alkitab, pertobatan yang sejati adalah perubahan pikiran di dalam yang mengakibatkan perubahan tindakan di luar. Saya ulangi sekali lagi. Pertobatan adalah perubahan pikiran di dalam diri seseorang yang mengakibatkan perubahan di luar dalam tindakan seseorang. Contoh yang jelas, yang baik adalah perumpamaan anak yang hilang di Lukas 15. Lukas 15 ayat 17-32 itu bercerita tentang seorang anak yang minta harta warisan dari ayahnya sekalipun ayahnya belum meninggal. Jadi anak ini anak durhaka. Dia lebih pentingkan harta warisan daripada hubungan dengan ayahnya. Dia nggak peduli ayahnya mati, sehat, sakit, yang penting dia dapat harta. Tapi singkat cerita, dia bangkrut, lalu kemudian dia ingin kembali ke bapaknya. Dan apa yang membuat dia mau kembali? Dia bertobat.
Ada 3 langkah yang dia lakukan, anak hilang ini lakukan. Yang pertama ayat 17, dia sadar bahwa dia bersalah. Dia sadar bahwa dia sudah berdosa. Ayat 17, Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi yang pertama dia sadar, kalau saya teruskan hidup di negeri yang jauh ini, saya akan binasa, saya akan mati kelaparan. Sementara saya punya kesempatan untuk hidup lebih baik. Dan masing-masing kita harus sadar, kalau kita teruskan gaya hidup kita dalam dosa, kalau kita teruskan gaya hidup kita seperti ini, maka kita akan hancurkan hidup kita. Kita akan hancurkan orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya yang pertama, pertobatan sejati, anak-anak ini sadar. Lalu yang kedua, dia membuat keputusan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Jadi dia tidak hanya sadar, dia ambil keputusan. Dia akan bangkit dan akan pulang kepada bapaknya. Dan yang ketiga, dia tidak hanya segera mengambil keputusan, dia mengambil tindakan. Ayat 20. Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi dia tidak hanya segera sadar, dia tidak hanya segera mengambil keputusan, dia benar-benar bangkit, dia ambil langkah untuk pulang ke rumah bapaknya. Dan kita tahu akhirnya anak ini diterima, dan semuanya happy ending. Dan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau memulihkan kembali hidup kita. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar secara detail. Dan saya berdoa supaya ini kita terapkan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Sekali lagi ini bukan hanya untuk orang, ini cocok untuk tetangga saya yang nggak pernah ke gereja. Ini cocok untuk saudara saya yang meninggalkan Tuhan. Tidak. Pertobatan sejati itu kita butuhkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami metamorfo, perubahan. Semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Alkitab dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi, orang yang bertobat sejati itu ada buahnya, ada hasilnya. Orang lain bisa lihat, Tuhan bisa lihat. Yang pertama, tadi sudah kita singgung, sadar akan dosa. Langkah pertama, pertobatan sejati itu adalah sadar akan dosa. Nah, siapa yang bisa menyadarkan seseorang akan dosa? Bukan manusia. Bukan kata manusia, bukan kata hamba Tuhan. Yang bisa menyadarkan orang akan dosa adalah firman Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 37. Kita tadi sudah baca satu ayat di Kisah Rasul 2. Tapi di Kisah Rasul 2 ayat 37, ini khotbah Petrus. Orang banyak itu berkata, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi waktu mereka mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, apa yang ditulis di Alkitab ini, hati mereka disentuh oleh Roh Kudus. Mereka sadar, mereka terharu, dan mereka bertanya apa yang harus diperbuat. Itu sebabnya kenapa juga ini jadi motivasi bagi saya untuk berkhotbah firman Tuhan tiap hari. Saya percaya firman Tuhan ini senjata rohani. Waktu ada orang yang mendengarnya, Tuhan akan bekerja di hati orang itu dan membuat dia sadar, tergugah akan keadaannya. Dan saya berdoa supaya dia mengambil keputusan untuk berbalik kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan itu akan membuat orang sadar. Tapi yang kedua, Roh Kudus. Roh Kudus akan membuat seseorang sadar akan dosanya. Di Yohanes 16 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, dan kalau ia datang, ini bicara tentang Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu bisa menginsafkan seseorang akan dosanya. Makanya kalau kita punya orang-orang yang kita kenal, orang yang kita kasihi, masih hidup jauh dari Tuhan, jangan marah, jangan kecewa, doakan mereka. Doakan agar Roh Kudus menginsafkan mereka. Karena Roh Kudus itu tidak ada batasnya. Dia bisa datangi orang di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun. Jadi dua hal ini akan menyadarkan orang. Waktu dia dengar firman Tuhan, dan waktu Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Lalu yang kedua, buah dari pertobatan adalah ada perasaan sedih akan dosa. Orang itu tidak hanya sadar dia berdosa, tapi dia merasa bersedih. Ada banyak orang, dia sadar dia berdosa, tapi bukannya sedih, nantangin gitu. Wah, memang ini hidup gue, so kenapa lu keberatan gue hidup dalam dosa, hidup gue. Itu orang susah untuk mengalami perubahan. Kalau orang mau mengalami perubahan dalam hidupnya, dia harus sedih akan dosanya. Dan tanpa perasaan sedih, seseorang tidak akan berubah. Di Mazmur 51 ayat yang ke-6. Mazmur 51 ayat yang ke-6, pemazmur berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Jadi perasaan sedihnya ini karena kita menyedihkan hati Tuhan. Kita melukai hati Tuhan. Kita bukan sedih pertama-pertama karena orang lain kita curangin, kita jahatin. Itu sama seperti anak kecil, saudara. Kalau kita sedih karena kita merugikan orang lain, atau karena orang lain
tangkap kita, ketahuan ketangkap basah, lalu kemudian kita nyesel, kayak maling ketangkap basah, itu bukan perasaan sedih yang sejati. Kenapa? Karena kalau nggak ketangkap basah, mungkin kita nggak akan merasa sedih. Kita justru senang, nggak ada yang tahu. Tapi perasaan sedih yang benar adalah kita tahu waktu setiap kali kita melakukan dosa, walaupun orang lain tidak tahu, walaupun orang lain tidak dirugikan, tapi kita tahu kita sedang membuat Tuhan sedih. Bayangkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu perasaan yang sangat memalukan. Dia ditelanjangi, dia dipermalukan, dia disiksa karena dosa kita. Sehingga harusnya perasaan sedih itu yang selalu kita rasakan waktu kita berbuat dosa. Saya percaya itu juga berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membuat kita sadar betapa kita melukai hati Tuhan. Lalu yang ketiga, sesudah kita sedih akan dosa, kita harus mengakui dosa. Katakan sama-sama, mengakui dosa. Pengakuan itu penting. Sebab kalau kita tutup-tutupi, kita sembunyikan, artinya kita masih ingin terus melakukannya. Di Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi manusia itu selalu berusaha menyembunyikan pelanggarannya. Adam, dia berusaha tutupi pelanggarannya, dia tutup dengan daun ara. Musa, dia tutupi pelanggarannya dengan mengubur mayat orang yang dia bunuh, tapi akhirnya ketahuan. Raja Daud, dia berusaha menutupi perzinahannya dengan membunuh suami Batsheba, akhirnya ketahuan. Jadi manusia selalu berusaha menutupi dosanya. Tapi seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Satu hari nanti akan ketahuan. Itu sebabnya lebih baik kita mengakui dan meninggalkannya. Kita akan disayang Tuhan, kita akan disayang oleh orang di sekitar kita. Ada satu orang yang berkata, menyimpan dosa yang tidak diakui, itu seperti menyimpan peluru di dalam tubuh. Akan merusak tubuh kita, membuat kita tidak nyaman. Itu sebabnya akui dosa. Tapi yang keempat, berubah. Buah pertobatan harus ada perubahan di dalam hidup. Kalau kita hanya sekedar sadar, oh ya saya berdosa, lalu saya sedih, saya sudah melukai hati Tuhan, lalu saya ngaku memang saya berdosa, setelah itu saya tidak mau berubah, maka itu bukan pertobatan sejati. Pertobatan sejati harus ditandai dengan perubahan. Kita tinggalkan perbuatan yang lama dan gantikan dengan perbuatan yang baru. Ini konsep firman Tuhan. Banyak orang meniru, orang psikolog meniru. Cara mengubah kebiasaan buruk adalah mengganti dengan kebiasaan baik. Kalau kita cuma sekedar berhenti melakukan kebiasaan buruk, tinggal tunggu waktu, kita akan kembali lagi melakukannya. Ini sifat daging. Tapi cara Alkitab adalah kita gantikan kebiasaan yang buruk itu dengan kebiasaan yang baik. Efesus pasal 4 ayat 28 sampai 29. Efesus 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi Rasul Paulus nasihati, dulu kalau mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi jangan berhenti di situ. Lakukan satu pekerjaan yang baik. Kerja keras, lakukan satu pekerjaan yang baik. Supaya apa? Supaya tidak tergoda mencuri lagi. Contoh kedua, ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Oke, dulu ngomong kotor, berhenti. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi jangan hanya sekedar berhenti bicara kotor, sekarang diganti. Ganti perkataan kita dengan perkataan baik untuk membangun orang lain. Jadi sekali lagi, berubah itu bukannya sekedar tidak melakukan yang jahat. Berubah artinya kita ganti dengan melakukan pekerjaan yang baik. Dan ada penelitian menyatakan kita butuh 40 hari. Kurang lebih 6 minggu. 6 kali 7 hari itu 42 hari. 3 minggu pertama, kita berhenti melakukan perbuatan yang buruk, kebiasaan yang lama, kebiasaan buruk. 3 minggu berikutnya adalah untuk biasa melakukan kebiasaan yang baik. Jadi kalau misalnya kita punya kebiasaan yang buruk tertentu, misalnya ya, saudara punya kebiasaan begadang sampai malam, nonton. Daripada saudara nonton begadang sampai malam, saudara ganti dengan baca Alkitab. Lakukan selama 42 hari, lakukan selama 6 minggu. Tiap malam daripada saudara nonton TV, saudara baca firman Tuhan. Saya tidak bilang TV itu salah, tapi banyak sekali dalam TV itu membuang waktu kita. Dan saudara berkata, saya terlalu banyak buang waktu nonton TV. Saya mau baca Alkitab. Gantikan. Nanti dalam waktu 42 hari, saudara akan nyaman. Saudara akan punya kebiasaan baru, menggantikan kebiasaan nonton TV, yaitu membaca firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi, sadar akan dosa, sedih akan dosa, mengakui dosa, lalu berubah. Tapi yang penting yang terakhir, bersaksi. Buah pertobatan sejati adalah kita bersaksi. Kita ceritakan kepada orang lain. Oh, sekarang saya pengikut Yesus. Sekarang saya sudah tinggalkan dosa ini. Sekarang saya sudah hidup dalam hidup yang baru. Di dalam Roma 10 ayat 9-10 dikatakan, barang siapa percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut, mereka akan diselamatkan.
Jadi kita bukan hanya sekedar percaya di hati, kita mengaku, buat pengakuan, buat kesaksian. Dan ada kuasa. Ada kuasa dalam kesaksian kita. Waktu kita bersaksi, ada kuasa untuk mengalahkan godaan, menghancurkan serangan roh jahat dalam hidup kita. Ini ayat yang terakhir, Wahyu 12, ayat 10-11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Jadi kita punya pendakwa namanya iblis, yang mendakwa siang dan malam di hadapan Allah. Dia kayak jaksa penuntut. Ini cuma contoh aja ya. Bukan berarti jaksa itu negatif ya. Tapi iblis itu mendakwa kita, selalu menuduh kita. Tapi bagaimana kita membungkam dakwaannya dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Kita punya darah anak domba. Tadi kita sudah bicara bahwa ini hari kematian, peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah lakukan bagiannya. Dia mati di kayu salib, dia curahkan darahnya untuk kita. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi waktu kita bersaksi, waktu kita mengaku, kita ucapkan bahwa Yesus itu Tuhan saya, Yesus mati bagi saya sudah tinggalkan hidup yang lama. Ada kekuatan untuk mengalahkan dakwaan, godaan dalam hidup kita. Amin. Jadi hari ini kita belajar satu gaya hidup yang penting dalam hidup anak Tuhan. Miliki hati yang mau bertobat. Ini bukan hanya untuk orang yang belum kenal Tuhan. Ini bukan hanya untuk orang yang sedang hidupnya jauh dari Tuhan. Ini untuk kita semua. Hamba-hamba Tuhan sekalipun yang sudah melayani puluhan tahun. Kita tetap perlu hati yang bertobat senantiasa. Supaya Roma 12 ayat 2 itu terjadi dalam hidup kita. Kita mengalami metamorfosis. Kita mengalami perubahan. Dari hidup yang lama menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Saya mau berdoa untuk Bapak Saudara sekalian. Kalau ada di antara kita sudah mendengar firman Tuhan berkata, saya perlu hati yang bertobat. Saya terus mau mengejar pertumbuhan serupa dengan Kristus. Mari pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini, hari Jumat Agung, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi kami mau responi dengan hati yang bertobat senantiasa Tuhan. Tolong kami untuk kami memiliki hati yang lembut Tuhan. Hati yang sadar akan dosa kami. Hati yang sedih ketika kami melakukan dosa. Hati yang mau berubah meninggalkan dosa-dosa kami. Hati yang mau mengakui dosa-dosa kami. Dan hidup kami juga mau jadi kesaksian bahwa Tuhan sudah mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum saya akhiri perenungan firman Tuhan sore ini, saya terus memberi kesempatan. Kalau ada di antara kita yang sampai saat ini belum yakin bahwa engkau memiliki kepastian keselamatan, maukah engkau hari ini menerima Yesus? Ini hari Jumat Agung, hari spesial. Jadikan juga spesial dalam hidupmu. Buka hatimu, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya dosamu dihapuskan dan engkau menerima kepastian keselamatan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, sore hari ini aku membuka hatiku. Aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah semua dosaku. Sucikanlah hatiku. Jadikanlah aku anakmu. Dan aku berjanji akan setia mengikuti Engkau seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Saudara. Terima kasih untuk teman-teman, untuk saudara-saudara, untuk semua sahabat kami Tuhan yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Biar terus mereka bertumbuh di dalam Engkau. Beri mereka kerinduan untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Meninggalkan kehidupan lama mereka. Berkati mereka Tuhan. Dan juga kami terus berdoa Tuhan untuk semua petugas-petugas kesehatan. Kami serahkan ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan atas mereka sempurna, sehingga tidak ada yang terpapar virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang dalam masa sakit, PDP, ODP, mereka yang sudah divonis COVID-19 positif, dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Kami percaya ada kuasa supranatural Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, berkati pemerintah kami dengan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga bisa memimpin negara kami melewati masa-masa sukar ini Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa lain juga Tuhan, pemerintahan mereka diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan kami percaya di atas semuanya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk perhatian Bapak Saudara. Saya juga motivasi Bapak Saudara bisa share khotbah ini ke orang-orang yang Bapak Saudara kasihi. Seperti tadi sudah saya sampaikan, biarkan firman Tuhan itu yang bekerja. Waktu kita sampaikan, kita teruskan video ini, nanti mereka akan mendengarkan firman Tuhan dan terus kita doakan mereka supaya Roh Kudus bekerja. Tuhan akan membuat mereka bertobat, berbalik kepada Dia.
Dan juga ajak teman-teman untuk bisa menyaksikan live streaming setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia Barat bersama saya, Pastor Yosef Situmeang. Dan kalau ada yang ingin didoakan, Bapak Saudara bisa men-DM akun Facebook ini akun Facebook istri saya. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan memfollow up, mendoakan Bapak Saudara dalam pergumulan Bapak Saudara sekalian. Terima kasih. Sekali lagi selamat Hari Jumat Agung menjelang Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.